kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru meminta Maesa untuk memulai doa sebelum kita belajar. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa untuk pelajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Kita minggu lalu kita belajar tentang negara-negara yang ada di ASEAN, ya. Negara-negara yang ada di ASEAN. Jadi kemarin negara-negara ASEAN itu apa saja? Ada Brunei, Filipina, ya, Singapura, ya. Masih ingat ya? Ya, masih ingat semua. Terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar tentang, di sini coba perhatikan di depan, kita akan belajar tentang konflik dalam kehidupan sosial. Ya, konflik dalam kehidupan sosial. Nah, Pak Guru mau tanya dulu, apakah ada yang pernah berselisih dengan orang lain di sini? Nah, ya, coba jawab satu-satu. Oh, diganggu, ya, karena diganggu. Ya, dia. Oh iya, main bola terus temannya bikin Abia marah. Iya, terima kasih. Yang Farel. Ya, masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran. Kenapa? Perbedaan pendapat. Oh, perbedaan pendapat, ya. Bagus sekali, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang jawabannya yang lain? Kenapa perselisihan biasa terjadi? Satu pihak yang berbuat salah. Satu pihak yang berbuat salah. Oh iya, baik, terima kasih, jawabannya bagus-bagus semua. Kemudian, di depan ini ada Pak Guru menyediakan soal pretest. Jadi silakan kalian tulis dulu di kertasnya. Ada 3 nomor. Pak Guru kasih waktu 2 menit ya. Baik, disimpan dulu jawabannya, nanti Pak Guru akan periksa nanti di akhir ya. Silakan disimpan dulu, kita lanjutkan. Semangat ya, semangat. Oke. Hari ini kita masuk pada konflik yang terjadi pada dalam kehidupan sosial. Jadi coba perhatikan di depan, manfaat bila kita mempelajari dengan baik apa konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi manfaatnya itu sangat banyak. Jadi ketika kalian nanti mengalami konflik atau pertentangan, kalian bisa bersikap dengan baik untuk menghadapi konflik, tidak lari dari konflik, tetapi menyelesaikan dengan baik. Bagaimana konflik itu kalian menyelesaikannya? Ya, jadi mungkin besok dia berselisih paham, dia tidak semata-mata berkelahi, tetapi nanti dia bisa tahu, oh berarti konflik ini yang akan diselesaikan. Seperti ini caranya. Pada pembelajaran ini kita akan kita mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat menyebutkan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia yang baik. Kemudian yang kedua, kalian dapat menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui bagaimana akibat konflik terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian yang keempat, kalian nanti akan bisa mempresentasikan konflik yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor penyebab konflik dan dampak konflik terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Baik. Oke, silakan lihat video yang Pak Guru tampilkan di depan ini. Kalian amati, coba kalian amati video konflik yang Pak Guru tampilkan di depan. Silakan kalian amati dulu.
Video tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, baik. Lalu mau tanya, apa yang menyebabkan rakyat Indonesia itu berperang melawan penjajah? Coba kita Belanda tidak adil terhadap partai Indonesia. Nah, saya berdiri. Nah, apa pemerintah Belanda tidak adil terhadap rakyat Indonesia? Karena pemerintah Belanda tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Iya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Penindasan terhadap rakyat pribumi. Penindasan terhadap rakyat pribumi. Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia berperang melawan penjajah? Tadi jawaban dari Farid, penindasan terhadap rakyat pribumi. Maisa, tadi jawabannya Karena pemerintah Belanda tidak adil. iya. Karena pemerintah Belanda tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, Pak Guru mau tanya, apa tujuan rakyat Indonesia itu berperang? Mendapatkan Kemerdekaan. Untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya baik, terima kasih. Setelah mengamati video, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Ini kan kelompok yang minggu lalu ya. Jadi Pak Guru akan membentuk kelompok. Silakan bertukar. Nah, jadi kita akan drawing lagi. Silakan bertukar. Oke. Oke. Jadi sudah. Setelah itu Guru akan membagikan kalian LKPD. Itu kalian kerjakan ya. Kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Ini silakan. Nah. Kemudian IKPD-nya. Jadi nanti kalau dalam pengerjaan IKPD itu kalian bisa melihat pada bahan ajar yang telah Pak Guru bagikan dengan buku siswa ya. Telah Pak Guru bagikan ya. Kerjakan dengan baik ya, karena Pak Guru akan menilai kalian nanti. Jadi Pak Guru akan menilai sikap kalian, bagaimana sikap kalian dalam bekerja kelompok. Kemudian nanti hasilnya Pak Guru juga akan nilai. Paham? Jawabannya di internet, nggak apa-apa. Silakan. Di bahan aja dulu. Coba perhatikan di depan Pak Elsa dengan Nadia. Coba perhatikan di semuanya dipresentasikan ya. Silakan. Ya. Hai teman-teman, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan apa itu yang terjadi di antara masyarakat. Menurut soal yang di sini, menurut pendapat kami, mengapa suatu bangsa atau kelompok ingin merdeka, yaitu karena ingin memimpin negaranya sendiri. Yang kedua, menurut pendapat kami, mengapa konflik seperti yang terjadi dalam gambar terjadi karena masyarakat tidak senang dengan aturan pemerintah. Yang ketiga, konflik yang pernah terjadi di Indonesia antara lain satu, pemberontakan. Oke baik. Jadi itu presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2 menanggapi dari presentasinya. Ada pertanyaan? Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya, mengapa terkadang orang sering melanggar aturan yang ada? Karena orang
Mungkin karena orang tersebut tidak mengetahui aturan yang berlaku. Oh iya, terima kasih. Jelas jawabannya, Cek? Jelas. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan perselisihan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapatmu mengapa suatu bangsa atau kelompok ingin merdeka? Karena mereka tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapatmu mengapa konflik seperti yang terjadi pada gambar di atas bisa terjadi? Karena rakyat merasa menderita dan adanya salah satu pihak. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ayo, saudara, ada? Ya, silakan bertanya. Bagaimana cara menyelesaikan keadaan budaya tempat kita berada? Dengan cara menyesuaikan cara berpakaian dengan lingkungan tempat tinggal kita. Tadi kan di awal Pak Guru sudah memberikan free testnya kan? Sudah? Sekarang silakan kalian jawab. Ada yang Pak Guru tulis di depan ini, post test, silakan dijawab dulu. Akan dilakukan review pembelajaran. Jadi hari ini kita belajar apa? Tentang konflik, ya, ada perselisihan. Apa yang menyebabkan konflik atau perselisihan itu? Perbedaan pendapat. Oke. Ada lagi? Nah, ya. Jadi penyebab konflik itu tadi sudah kalian paparkan, yaitu adanya perbedaan pendapat, perbedaan karakter individu, ya kan? Coba perhatikan di sini. Nah, ada ini. Jadi faktor penyebab konflik. Toh, ada apa saja? Oke, ya. Jadi itu faktor-faktor penyebab konflik, ya. Itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita masuk pada evaluasi. Apakah kalian senang belajar IPS? Senang ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang materi interaksi sosial. Jadi silakan belajar di rumah ya, materi tentang interaksi sosial. Baik. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta tolong Adia untuk berdoa. Mari kita doa sebentar Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Iya Pak Guru. Selamat pagi. Pagi.